Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabar nih kalian hari ini ya? Lagi liburan ya. Hari ini hari Sabtu, bursa tutup. Jadi by the way, kita di video kali ini bakal fokus untuk ngebahas prediksi dan analisa saham Gotoh. Gimana nih awal minggu pembukaan ya? Di sini gue udah buatin prediksi dan analisa apakah saham Gotoh yang melorot ya selama 3 bulan terakhir ini bakal mengalami rebound di awal minggu ini. Nah, di sini lo wajib stay tune dan nonton video ini dari awal sampai habis biar lo paham step by step kapan di saatnya masuk, kapan di saatnya cut loss, dan buat lo nih yang udah terlanjur sangkut, pokoknya biar lo nggak mengalami kerugian, di sini lo wajib nonton video ini dari awal sampai habis, pentelengin, ada strategi jitu, dan ada info penting yang wajib kalian ketahui di dalam video ini. Jadi by the way, buat kamu yang baru berkunjung di channel ini ya, langsung nggak pakai lama, nggak usah kebanyakan mikir, klik subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar lo nggak ketinggalan tentang info penting terbaru, terupdate seputar analisa dan prediksi saham-saham yang bisa memberi kita profit dividen dan bisa ngebikin kita bebas finansial di masa depan. Yoi geng, dan buat teman-teman, tembusin channel ini on the way 10.000 subscriber ya bulan ini, karena di 10.000 subscriber gue bakal buka-bukaan nih berapa total cuan yang udah gue dapetin dari saham ya, sampai gue seperti ini sekarang ini, mobil mewah banyak, punya rumah mewah, dan punya tabungan hingga ratusan M. Nah, gue bakal buka-bukaan di 10.000 subscriber ya. Cuan itu berasal dari saham apa saja dan gimana strategi dari awal yang gue praktekin hingga menjadi seperti saat ini ya. Buat teman-teman yang pengen tahu sejarah histori kehidupan gue, langsung aja klik cocol tombol subscribe-nya ya, karena gue merangkak dari bawah dari nol hingga menjadi miliarder seperti sekarang ini ya geng. Tonton video ini 20-30 kali biar kamu paham strategi yang gue praktekkan ya. Jadi di sini kita bakalan ngebedah untuk saham Gotoh. Simak dan stay tune, analisa dan prediksinya kita mulai dari sekarang. Yo, let's go. Ya guys, dan di sini kita sudah berada di grafik dari penutupan terakhir saham dari Gotoh, atau lebih kita kenal dengan nama Gotoh Gojek Tokopedia Indonesia. Di penutupan terakhir tanggal 20 Juni 2025 di sini ditutup di harga Rp59 per lembar saham, melemah minus 3,28% ya, atau minus Rp2. Tapi kalau kita lihat jangka panjang atau kita lihat 3 bulanan terlebih dahulu, secara 3 bulanan di sini parah banget ya. Menurun mencapai minus 27,16%. Dan apakah ini waktunya masuk yang benar? Karena apakah berkemungkinan besar dalam waktu dekat ini bakal mengalami rebound dari saham Gotoh sendiri? Di video kali ini kita bakalan kupas tuntas bedah kapan saatnya masuk biar lo nggak kesangkut. Yoi geng, simak dan stay tune. Lo wajib mentelengin video ini karena di sini ada info update penting banget. Yuk kita mulai analisis dan perkiraan harga saham Gotoh kapan mulai rebound. Dan di sini gua juga udah lengkapi dengan prediksi pergerakan saham Gotoh selama 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan sampai ujung tahun 2025. Yoi, kita mulai analisa dan prediksinya sekarang. Yo, let's go. Yoi geng, dan di sini kita bakalan mulai menganalisa ya pergerakan saham Gotoh ke depannya. Jadi, lo wajib nonton dari awal sampai habis untuk analisa dan prediksi kali ini biar kamu nggak mengalami loss atau lo nggak mengalami sangkut, dan kamu bakal tahu kapan saatnya rebound dan kapan saatnya masuk. Untuk memulai analisis dan prediksi, di sini kita mulai dari penutupan harga saham pada tanggal 20 Juni 2025 ya. Yoi geng, berikut analisa saham Gotoh berdasarkan data penutupan terakhir per 20 Juni 2025 di harga Rp59 per lembar saham. The next, di sini gue udah perkirakan pergerakan harga dan volume. Bukan perkiraan sih, ini harga secara real time maksud gue ya. Jadi buat teman-teman,
di sini kita bakalan memprediksi, bakal mengupas secara histori dari saham Gotoh sendiri. Di sini banyak banget yang nanya di video gue yang sebelumnya, apakah saham Gotoh bakal rebound dalam waktu dekat? Di sini bakal gue jawab ya. Jadi di sini pergerakan harga dan volume. Hari ini maksud gue pada penutupan terakhir ya 20 Juni 2025, Gotoh turun 3,28% dari Rp61 per lembar saham ke Rp59 per lembar saham. Dengan kisaran harian 58 sampai Rp62 per lembar saham. Volume tinggi itu di area 11,5 miliar lembar saham ya. Ya geng, tren meningkat akhir-akhir ini, tren penurunan ya, dari Rp64 per lembar saham dari tanggal 17 sampai 16 Juni 2025 ke harga Rp61 per lembar saham pada 19 Juni, lalu ke Rp59 per lembar saham pada 20 Juni. Ini penurunan secara beruntun ya. Yo, dan indikator teknikal dan valuasi RSI itu 32-an, itu mendekati area oversold di bawah 30. Sinyal pemulihan jangka pendek mungkin bakal segera dimulai. Ini beta rendah di area 0,56 untuk volatilitas lebih rendah dari pasar, namun tetap rawan sentimen. Dibanding fair value, Gotoh sedang memperdagangkan diskon 25%. Ya geng, next. Di sini untuk kinerja fundamental dan sentimen untuk saham Gotoh. Gotoh mencatat laba pertama secara adjusted itu EBITDA di 2024 itu sebesar Rp386 miliar. Ini menjadikannya kian kukuh secara operasional. Namun net income konsisten negatif hingga Q1 di 2025. Dan mereka masih dalam mode efisiensi biaya. Ada kabar merger potensial atau potensial dengan Grab itu di harga 7 miliar dolar Amerika Serikat ya. Namun terkendala regulasi sehingga belum jelas nih terjadi atau enggak ya. Ini yang ngebikin saham Gotoh itu masih ya mau dibilang naik tapi belum tentu juga karena akuisisi ini masih belum jelas ya, geng. The next di sini untuk support atau resistance. Support terdekat di harga Rp58 per lembar saham. Ini harga rendah hari ini maksud gua. Harga rendah pergerakan saham pada tanggal 20 Juni 2025. Resistensinya kuat di harga Rp62 sampai Rp63 per lembar saham. Ini level rebound tapi gagal ya untuk beberapa hari terakhir. Selanjutnya sekitar Rp64 sampai Rp67 per lembar sahamnya. Dan untuk outlook dan strategi di sini gue udah rangkumin untuk teman-teman ya strateginya biar kalian nggak mengalami loss atau sangkut atau rugi gitu loh. Biar nggak merugi ada trik dan strateginya yang bisa diterapkan. Jadi untuk short term itu 1-2 minggu ya. Harga mendekati area oversold, mungkin ada rebound jika sentimen membaik dan tidak ada kabar buruk dalam 1-2 minggu ke depan. Tapi ingat, ini hanya prediksi dan asumsi analisa pribadi buat bahan acuan teman-teman sebelum mengambil keputusan investasi. Semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing ya. Dan perhatikan volume. Jika rebound terjadi dengan volume tinggi, bisa jadi sinyal pembalikan. Dan mid-term 1-3 bulanan ke depan itu katalis positif ya dari realisasi merger Grab walaupun masih alot ya. Perkuatan fundamental lewat lini fintech dan efisiensi operasional. Untuk risiko penurunan ya itu salah satunya yang berpengaruh besar adalah global risk off dan sentimen pasar regional serta badai regulasi. Untuk rekomendasi strategi, di sini
gua udah petak-petakin ya biar teman-teman nanti nggak gagal paham. Untuk tipe investor dan strategi udah gue pisah-pisahin. Kita di sini bakal ngebahas 3 tipe investor, dari trader teknologi, investor jangka menengah, dan risk averse. Ya, geng. Dan di sini yang first time ada trader teknologi. Untuk strateginya, entry area 58 sampai 59 rupiah per lembar saham. Target di area 62 sampai 64 rupiah per lembar saham. Untuk stop loss di bawah 57 rupiah per lembar saham. Jadi untuk GoTo ini nggak bisa dengan cepat melaju ya. Untuk selama ya kurang lebih 1, 2, 3 bulanan masih muter-muter di harga ini. Investor jangka menengah ya, accumulate bertahap di harga 55 sampai 58 rupiah per lembar saham. Fokus pada fundamental dan prospek merger dan fintechs. Untuk risk averse, di sini tunggu breakout di atas 62 sampai 63 rupiah per lembar saham sebagai konfirmasi tren bullish sebelum masuk ya. Ya, geng. Next, di sini untuk ringkasan. Saat ini GoTo menunjukkan indikasi oversold dengan potensi rebound jangka pendek. Fundamental mulai membaik, laba adjust, namun masih bergantung pada sentimen dan perkembangan merger. Sebaiknya gunakan strategi terbuka ya, seperti cut loss dan take off profit, dan tetap pantau range di angka 58 sampai 63 rupiah per lembar sahamnya. Kesimpulan profesional. Di sini dengan kondisi teknikal yang mendekati oversold dan harga yang berada di area support kuat, saham GoTo saat ini layak dipertimbangkan untuk akumulasi bertahap. Namun, strategi harus dilengkapi dengan risk management yang disiplin karena secara fundamental GoTo masih dalam tahap transisi menuju profitabilitas penuh. Potensi rebound itu tetap terbuka, tapi harus dikonfirmasi oleh volume dan sentimen pasar. Saham GoTo memang sedang diuji, tapi bukan berarti kehilangan arah di balik tekanan harga. Ada peluang bagi yang sabar dan disiplin. Ingat, ini perlu digarisbawahi ya, yang udah nyangkut ya. Yang masih baru login, pokoknya lo ulang-ulang aja nonton video ini 20-30 kali sampai masuk di otakmu ya, biar kalian bisa mendapatkan profit dividen dari GoTo. Ingat, pasar tidak pernah salah ya, geng ya. Hanya perlu waktu untuk menunjukkan siapa yang siap memetik hasil dari kesabaran dan strategi yang matang. Yo, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Kemungkinan besar udah pada paham ya gimana analisa dan prediksi the next ke depan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga ujung tahun 2025. Buat teman-teman yang nggak paham, pasti lo nontonnya di skip-skip ya. Gimana mau jadi The Real Sultan, belajar saham, nonton cuman lebih dari 10 menit doang, lo skip-skip. Gimana tambah pintar? Jadi nontonnya wajib dari awal sampai habis biar kalian tahu step by step dan strateginya. Jadi buat lo pada semuanya yang mempunyai analisa berbeda atau pendapat yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam video ini, nanti teman-teman bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar ya. The next video bakal kita bedah lagi lebih spesifik dan lebih sempurna. Jadi buat lo pada teman-teman yang mempunyai request the next video pengen diprediksi dan dianalisakan saham apa, nanti kalian bisa langsung aja ya tulis juga di kolom komentar. Ya, komentar terbanyak the next video bakal kita bedah untuk prediksi dan analisanya secara lebih spesifik dan lebih mendalam. Jadi by the way, sebelum kebablasan, di sini gua mau disclaimer dulu ya. Disclaimer, konten di dalam video ini ataupun semua konten yang ada di channel ini itu bersifat informatif. Tidak ada ajakan untuk membeli, menjual ataupun memegang saham tertentu.
Jadi, buat teman-teman lebih bijaklah untuk mengambil keputusan dan lakukan research serta konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, disclaimer perlu digarisbawahi. Dengan saham, kamu bisa mendapatkan profit dividen, keuntungan, uangmu bakal bisa berlipat-lipat ganda, nggak terhingga dan nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, lakukan research dengan profesional dan pokoknya lo pada konsultasi dengan profesional, research mandiri juga boleh. Jadi buat teman-teman nanti komentar aja ya, komentar ya yang udah nonton dan merasa video ini bermanfaat, klik tombol like-nya ya. Jangan lupa subscribe karena di 10.000 subscriber kita bakal buka-bukaan ya geng. Yo, semoga video ini bermanfaat buat kehidupanmu. Ingat, tujuan utama dari investasi itu bukan kaya mendadak, tapi adalah bebas finansial di masa depan. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye guys, see you next time and good luck.